Tapi sebelum memulai kegiatan, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi singkat. Yang pertama, mohon untuk memastikan bahwa mikrofon dalam keadaan mute selama pemaparan materi berlangsung, kecuali jika nanti dipersilakan oleh moderator. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sangat diperbolehkan untuk menyalakan kamera atau on cam menggunakan virtual background yang telah disediakan agar diskusi kita terasa lebih hidup ya Bapak Ibu ya. Kemudian peserta diharapkan nanti mengisi daftar hadir yang telah dibagikan oleh peserta nanti. Kemudian untuk di sesi pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui fitur chat atau pada sesi diskusi nanti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Jumat Belajar ini dilaksanakan sebagai wadah berbagi pengetahuan, penguatan kapasitas, serta peningkatan kompetensi bagi seluruh peserta melalui pembelajaran yang inspiratif dan kolaboratif. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita membuka acara dengan bersama-sama membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan menurut keyakinan masing-masing bagi peserta lainnya. Bismillah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Umum BPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Diana SSI MSc, kami persilakan. Itu. Ibu Diana. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Suara saya terjelas, terdengar jelas. Iya, Ibu, jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dari Guru Pejuang Digital Kabupaten Banggai, Bapak Muhammad Fikri Bungel, SPD MPD, serta yang saya banggakan seluruh kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru hebat se-Sulawesi Tengah yang telah hadir di ruang virtual ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam webinar Jumat Belajar dengan tema akselerasi digitalisasi pembelajaran. Tidak lupa pula salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, izin menyampaikan salam dari Bapak Kepala, karena sedianya pada hari ini beliau yang membuka kegiatan Jumat Belajar pada siang hari ini, namun beliau sementara ada kegiatan dan tidak bisa membersamai kita pada Jumat Belajar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, uh, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan bantuan papan interaktif digital kepada seluruh satuan pendidikan untuk bergerak lebih cepat dalam beradaptasi dengan teknologi. Nah, pemanfaatan papan interaktif digital ini merupakan alat atau teknologi yang menghubungkan guru untuk menciptakan ruang kelas yang kreatif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Namun kita ketahui bersama, secanggih apapun teknologi, kuncinya tetap berada di tangan Bapak Ibu guru yang hebat. Bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran Bapak Ibu guru. Melalui teknologi inilah kemudian di tangan Bapak Ibu guru yang hebat akan melahirkan transformasi digitalisasi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, melalui forum ini, Jumat Belajar kita pada siang hari ini, saya mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif, saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru semua. Nah, saya menitipkan pesan agar ilmu yang didapatkan di ruang virtual ini tidak
sampai di sini saja Bapak Ibu, melainkan dibawa pulang ke satuan pendidikan masing-masing, kemudian diimbaskan kepada teman-teman rekan sejawatnya. Mudah-mudahan seluruh gurunya dalam satuan pendidikan yang ada saat ini bisa menghadiri kegiatan webinar kita. Nah, transformasi pendidikan di Sulawesi Tengah hanya akan terwujud secara merata jika kita saling menuntut, ya, bergerak bersama dan berkomitmen penuh untuk memajukan mutu pembelajaran digital di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, serta mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Jumat Belajar dengan tema Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran pada hari ini 22 Mei 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti sesi siang hari ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata kita untuk menjadi penggerak transformasi digitalisasi demi masa depan siswa-siswi kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan kepada moderator. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kasubag Umum BPMP Provinsi Sulawesi Tengah atas sambutan sekaligus membuka kegiatan Jumat Pelajar pada hari ini. Semoga arahan yang telah disampaikan tadi dapat menjadi motivasi dan semangat bagi kita semua dalam mengikuti kegiatan hingga selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, baik sekarang kita masuk ke sesi yang sudah dinanti-nantikan. Hari ini tema yang akan kita bahas sangat luar biasa, yaitu akselerasi digitalisasi pembelajaran. Yang tentunya kita akan dipandu oleh seorang narasumber yang tidak kalah luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi Ya, pendidikan halo, yang sangat Assalamualaikum. Gimana? akrab dengan teknologi dan inovasi pembelajaran. Mari kita sambut Bapak Muhammad Fikri Bungel, SPD, MPD. Selamat siang Pak Fikri. Pak Fikri. Selamat siang Pak Fikri. Halo, sudah ada di room ini Pak Fikri? Mohon infonya panitia, sudah ada Pak Fikri di room ini? Tadi saya lihat sudah ada. Ada ini, Pak Fikri. Sudah ada, Ibu. Kedengaran suara saya, Bu? Oh ya, oke. Ini Kedengaran mau Pak. nama Apa kabar bagaimana sih, Pak? Bu? Apa kabar Pak Fikri? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum layar saya serahkan kepada Pak Fikri, izinkan saya membacakan profil singkat dari beliau, Bapak Ibu ya. Profesi saat ini beliau adalah guru matematika aktif di SMP Negeri 1 Balantah sejak tahun 2015. Selain mengajar di kelas, beliau juga aktif bergerak sebagai pembina dan penggerak komunitas belajar baik internal maupun eksternal sekolah. Untuk riwayat pendidikan, beliau telah menuntaskan studi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Tadulako dan baru saja menyelesaikan studi S2 Pendidikan Matematika di Universitas Terbuka pada tahun 2025 lalu. Untuk prestasi dan sertifikasinya, track record beliau ini di dunia digitalisasi pendidikan sangat luar biasa. Di antaranya eh, pernah menjuarai ini juara 3 guru inovatif SMP tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 dan penerima apresiasi Duta Teknologi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Kemudian di tahun ini beliau aktif mengemban amanah sebagai trainer Siamolek serta fasilitator nasional pembelajaran mendalam. Nah, beliau juga ahli dalam pemanfaatan AI untuk pembelajaran. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya, rekam jejak dan pengalaman dari narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita serahkan ruang virtual ini kepada Pak Fikri. Kepada Bapak Muhammad Fikri Bugel, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berada dalam ruang virtual dalam rangka satu,
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan kali ini. Mungkin tujuan akhir kita ke sana, tetapi ada beberapa tahapan-tahapan. Salah satunya adalah dengan mengikuti webinar yang berjudul Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini mungkin saya cerita sedikit merupakan kelanjutan berkaitan dengan kegiatan akselerasi digitalisasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh BPMP di 13 kota kabupaten sebelumnya. Karena mengingat keterbatasan sarana prasarana yang ada sehingga pelaksanaan luring kemarin terbatas pada beberapa sekolah. Nah, alhamdulillah pada kegiatan kali ini pihak BPMP bisa menyediakan ruang untuk Bapak Ibu yang sekolahnya belum terundang atau mungkin ada yang terundang kemarin tetapi belum sempat diimbaskan. Nah, hari ini bisa diperkuat lagi. Yang tujuannya Bapak Ibu adalah kita mengakselerasi digitalisasi pembelajaran. Bagaimana memanfaatkan ekosistem yang ada berupa papan interaktif, ruang murid, dan kecerdasan artifisial untuk mewujudkan kelas yang interaktif. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa cek ombak dulu Bapak Ibu, bisa menuliskan di kolom komentar asal daerah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, bisa menuliskan di kolom chat sehingga bisa juga terlihat daerah-daerah mana yang hari ini berkesempatan hadir di ruang virtual ini. Boleh silakan ditulis di kolom komentar. Saya sudah baca tadi ada dari SMP 4 Palu. Ya, saya di SMP 4 Palu itu pernah honor ya tahun 2015 sampai 2017. Kemudian ada dari guru SD Negeri Mantangisi, dari Nuhon, dari SMP 3 Nuhon, dari SMP 1 Luk Timur, ya. Kemudian dari SD Buluri juga ada hadir, dari Toli-Toli, dari Palu, dari Donggala, ya ini sahabat saya juga, ada Ibu Kepsek dari Nuhon, kemudian ada dari Morowali Utara, ya ada Morowali, Hanga-Hanga, Muahino ya, luar biasa. Alhamdulillah cukup banyak kabupaten kota yang bergabung pada siang hari ini. Ya, semoga tujuan kita ya bersama BPMP yaitu mengakselerasi digitalisasi dengan memanfaatkan PID dan ruang murid bisa tercapai Bapak Ibu. Karena tujuan dari kegiatan ini tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengimbaskan di sekolahnya dan bisa melaporkan ya. Melaporkan nanti ada link yang kami sediakan sehingga Bapak Ibu sekolah maupun gurunya terdata di data BPMP Bapak Ibu bahwa sudah menerima akselerasi digitalisasi pembelajaran. Nah, baik, sebentar kita bacakan lagi ya, seperti itu. Ini sudah tadi diperkenalkan oleh Ibu Moderator. Nah, rangkaian kegiatan kita Bapak Ibu ada 3. Yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menyambungkan papan interaktif digital. Karena papan interaktif ini sudah ada dari tahun kemarin, tetapi ternyata baru 1-2 metode yang diketahui cara menyambungkannya ya. Karena ternyata ada beberapa cara untuk menyambungkan papan interaktif digital sehingga dengan keterbatasan yang ada papan interaktif digital ini bisa kita gunakan dengan maksimal. Kemudian yang kedua kita akan mengeksplorasi ruang murid. Ya, ruang murid juga begitu Bapak Ibu ya, merupakan bagian dari rumah pendidikan, tetapi saat ini pemanfaatannya masih minim. Padahal di dalam ruang murid banyak sekali materi-materi atau bahan-bahan ajar, sumber belajar yang bisa kita manfaatkan dengan baik, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengkreasikan media berbasis AI. Nah, mungkin di ruang murid ada beberapa materi atau topik yang tidak sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan saat ini, misalkan, atau belum tersedia. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk membuat media itu. Jadi, dalam 2 jam ke depan, 3 hal penting ini yang akan kita coba kupas tuntas, Bapak Ibu. Yang pertama adalah konektivitas atau menyambungkan papan interaktif digital. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa menyambungkan PID ini ada beberapa cara. Nah, dari beberapa cara ini
Kira-kira cara apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan? Boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Kira-kira dari keempat cara ini, cara mana yang seringkali Bapak Ibu lakukan di kelas? Atau yang belum pernah sama sekali menyambungkan? Nah, itu bisa dituliskan juga di kolom komentar, silakan. Jadi sejauh mana eh, keterampilan atau pengetahuan Bapak Ibu dalam menyambungkan papan interaktif digital. Nah, ini sudah ada dari Pak Suryadin, sudah menggunakan kabel HDMI. Nah, Ibu Ranindya dari SMP GKSC sudah pakai semua cara, keren ya. Nah, ada yang belum pernah menyambungkan ya, benar. Karena memang di lapangan kami dapatkan bahwa Bapak Ibu guru itu belum menggunakan PID karena satu, belum tahu menyambungkan itu, Bapak Ibu. Nah, jadi materi esensial kita berkaitan dengan papan interaktif digital adalah menyambungkan dulu Bapak Ibu seperti apa pemanfaatannya. Nah, ini rata-rata banyak yang pakai kabel HDMI ya. Nah, padahal banyak cara, ada yang ya share screen ya atau screen share. Oke, pakai aplikasi Sense ya. Itu jadi share screen-nya bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan HP ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang share screen sendiri apakah sudah pernah pakai HP atau baru laptopnya yang di share screen? Itu Bapak Ibu. Ya, ada juga yang belum ya. Belum. Nah, jadi Bapak Ibu, konektivitas PID ini ada beberapa cara ya. Nah, beberapa caranya ini Bapak Ibu bisa menggunakan kabel HDMI. Nah, jadi kalau kita menggunakan kabel HDMI memang kita tidak perlu jaringan internet Bapak Ibu atau WiFi. Jadi dia biasanya cukup stabil. Cuma kendalanya kadang laptop tempat meja itu dengan PID agak berjauhan sehingga kabel melintas di depan. Nah, itu yang menjadi satu hambatan kalau kita menggunakan HDMI, tetapi jaringannya stabil karena tidak menggunakan internet. Nah, kemudian kita bisa juga pakai Mirekes. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyambungkan PID, itu cukup tekan Windows K. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu jaringan yang dipakai di laptop dan jaringan yang dipakai di PID itu sama Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tekan saja Windows K di keyboard Bapak Ibu. Nanti ada pilihan di situ Hisense Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa klik kemudian sambung. Nah, ini salah satu cara pakai Mirekes atau pakai wireless case dongle. Nah, ini tinggal pasang dongle-nya langsung bisa digunakan. Nah, ini pakai perangkat tambahan ya. Kemudian pakai aplikasi Hisense yang mungkin Bapak Ibu sebutnya dengan berbagi layar atau share screen atau screen share Bapak Ibu. Nah, itu bisa digunakan HP atau laptop. Ini juga harus menggunakan WiFi yang sama. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 cara. Nah, Bapak Ibu, kita disarankan ya, kita disarankan itu bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru kita ya. Oke. Menyampaikan kepada Bapak Ibu Pak Fikri, guru kita untuk mengakses ya, Ibu. Pak Fikri, materinya memang di stop. Ya, Oke. ya nanti saya share screen yang Google lagi. Ya. Nih, apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Ya, sudah. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru, Eh, silakan. Bagaimana Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu peserta, untuk saat ini hanya narasumber yang bisa berbagi layar Bapak Ibu ya. Jadi untuk peserta mohon tidak mengaktifkan share screen ya. Ibu Fitriyanti Yusuf Sadu, mohon Ibu di stop share-nya Bu. Ya, silakan dilanjutkan Pak Fikri. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses rumah pendidikan ya. Kemudian masuk di dalam ruang GTK Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di dalam ruang GTK ini ada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Jadi pelatihan mandiri ini bisa disampaikan kepada guru-gurunya di sekolah, ya Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa mengakses.
kemudian kita masuk ini di ruang GTK, masuk pelatihan mandiri. Masuk di pelatihan mandiri, Bapak Ibu mencari topik yang namanya digitalisasi atau pemanfaatan papan interaktif, Bapak Ibu. Jadi dia biasanya ada di bagian bawah, Bapak Ibu ya. Nah ini, kalau di tingkatan SMP namanya pemanfaatan papan interaktif digital. Nah kalau yang SD itu namanya digitalisasi, Bapak Ibu. Jadi bisa dibuka, kemudian di sini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Ada panduan-panduan bagaimana menggunakan papan interaktif digital. Ya, jadi yang saya sampaikan 4 poin tadi itu dibahas rinci di sini Bapak Ibu. Ya, bagaimana menyambungkannya, bagaimana pengaturan navigasinya sampai pada bagaimana pertama kali dibuka papan interaktif itu Bapak Ibu. Dia sediakan berupa video dan juga berupa teks Bapak Ibu. Nah ya, ini. Jadi fitur setelan biasanya dalam bentuk teks. Kemudian fitur setelan bagian kedua itu dalam bentuk video. Jadi sangat lengkap di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengakses ini Bapak Ibu untuk mempelajari papan interaktif digital itu. Nah, disarankan ketika Bapak Ibu mengirimkan RTL nantinya, itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 modul ini, kemudian diunduh suratnya, dan nanti akan dikirimkan di rencana tindak lanjut. Mengapa Bapak Ibu? Supaya data Bapak Ibu masuk di BPMP bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan ini. Tetapi Bapak Ibu jangan serta-merta hanya mengejar sertifikatnya. Tetapi mohon dipahami bagaimana langkah-langkah pemanfaatan PID. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk memanfaatkan PID ini ada juga tips ya. Bapak Ibu bisa menyusun jadwal pemanfaatan Bapak Ibu. Ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, nanti kami akan kirimkan ini ya Bapak Ibu. SID ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. SID akselerasi. Nah, di dalam sini Bapak Ibu, itu ada contoh jadwal pemanfaatan PID. Jadi di sekolah, ini apakah terlihat jadwal penggunaannya? Sudah, Pak. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu perlu menyusun jadwal penggunaan dan pemanfaatan peralatan digital pembelajaran menggunakan papan interaktif. Nah, disusun sebaiknya ditaruh nama gurunya Bapak Ibu. Sehingga mau tidak mau Bapak Ibu guru itu harus berani mencoba ya, mencoba menggunakan karena alat yang telah diberikan itu harusnya digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi silakan Bapak Ibu kepala sekolah khususnya bisa memotivasi guru-gurunya untuk menggunakan papan interaktif dengan cara membuat jadwal Bapak Ibu, jadwal pemanfaatan seperti ini ya. Jadi dengan jadwal ini sudah diletakkan nama, mata pelajarannya, kelas, waktunya, Bapak Ibu guru juga bisa mempersiapkan untuk menampilkan itu. Mungkin Bapak Ibu awalnya itu takut, tetapi kalau sudah mencoba bisa ketagihan Bapak Ibu ya. Jadi bisa ketagihan nanti karena media-media yang diciptakan atau diwujudkan melalui papan interaktif itu sangat menarik bagi siswa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan melihat perbedaan bagaimana pembelajaran yang di dalam kelas menggunakan papan tulis yang putih dengan menggunakan papan interaktif digital. Seperti itu. Ini SID-nya nanti akan kami share ya Bapak Ibu. Sehingga bisa menjadi bahan Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke pembahasan berikutnya tadi. Nah, jadi di sini
alur penggunaan share screen tadi ya. Sebenarnya ini juga Bapak Ibu sudah dijelaskan dengan rinci di dalam pelatihan mandiri Bapak Ibu ya. Ya, oke baik. Nah, di sini ada namanya rumah pendidikan. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga, walaupun mengakses rumah pendidikan pada Ekim, tetapi di dalam rumah pendidikan itu sendiri terdapat beberapa ruang, ya. Jadi Bapak Ibu ada berapa ruang di dalam rumah pendidikan? Silakan dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Ruang apa saja yang pernah Bapak Ibu gunakan? Silakan Bapak Ibu diketikkan di kolom chat Ya, berapa banyak bisa ruang pendidikan dituliskan. di dalam rumah pendidikan. Silakan. Dalam rumah pendidikan itu kira-kira ada berapa ruang? Ya, yang sering digunakan ada ruang murid, ya. Oke. Ada, oh paling sering ruang murid. Oke. Nah, yang di dalam ruang murid biasanya fitur-fitur apa yang sering digunakan kalau ruang murid? Silakan. Ruang murid dan GTK. Iya. Oke, sumber belajar. Oke, di dalam ruang murid ada sumber belajar. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom komentar. Ya, jadi benar Bapak Ibu di dalam ruang murid ini ada tampilan ya di sebelah kiri. Ini tampilan 8 ruang di dalam rumah pendidikan. Dan sebenarnya kita bisa menjelajah 8 ruang ini dan banyak fitur-fitur yang bermanfaat di dalam ruang ini. Tetapi kita akan bahas tersendiri ya, mungkin di Jumat Belajar berikutnya ya. Nah, di tengah itu ada layanan yang tersedia. Jadi di dalam ruang murid ini, yang di tengah ini adalah fitur-fitur di dalam ruang murid. Ada yang tadi sudah disebutkan ya, ada sumber belajar, kemudian ini rata-rata kita pakai sumber belajar ya di ruang murid. Tuh, ya. Nah, jadi ada sumber belajar, kemudian ada buku bacaan digital. Ya, buku bacaan digital. Di dalam buku bacaan digital ini banyak buku-buku yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk menaikkan yang namanya literasi di sekolah Bapak Ibu. Jadi selain sumber belajar ada juga buku bacaan digital, ada kebiasaan anak Indonesia hebat berupa lagu-lagu tujuh kebiasaan ya Bapak Ibu. Kemudian ada album lagu anak. Nah, ini bagus sekali untuk TK ya, akun pendidikan, riwayat pendidikan, rapor. Nah, yang saat ini Bapak Ibu yang kita perlu fokus adalah sumber belajar dan latihan soal. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini di papan interaktif digital karena tampilannya itu sangat menarik Bapak Ibu ya, sumber belajar ini. Jadi di sumber belajar ini menyediakan banyak materi dalam bentuk teks, dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk media pelajaran interaktif, bentuk game edukasi. Sedangkan latihan-latihan soal ini Bapak Ibu bisa menggunakan untuk berbagai mata pelajaran, apalagi ada yang namanya STEM Bapak Ibu. Jadi ada latihan-latihan soal berupa STEM. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, sekarang mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah, mungkin ya, belum pernah membuka ruang murid. Nah, kita akan coba eksplorasi yang namanya ruang murid ya. Jadi bagaimana mengaksesnya terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum sama sekali pernah buka. Jadi kita bisa perlahan-lahan cara mengakses ruang murid. Nah, jadi ketika di Google tadi kita bisa langsung mengetik ruang murid. Kita bisa juga mengetik rumah pendidikan. Ya. Nah, kalau kita langsung mengakses ruang murid, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa langsung masuk di sini ruang murid. Ya, jalannya langsung dipotong bisa, Bapak Ibu ya. Jadi langsung masuk di ruang murid. Nah, di dalam ruang murid ketika diklik, ini menariknya ruang murid itu adalah Bapak Ibu, kita tidak perlu login Bapak Ibu. Ini saya coba logout ya.
Ini karena sudah sempat login. Jadi ruang murid itu bisa dibuka tanpa login. Apa dampaknya? Orang tua di rumah itu bisa mengakses ruang murid sehingga eh, walaupun tidak punya akun, baik akun Gmail atau akun belajar, itu bisa dibuka. Contohnya ini Bapak Ibu, masuk. Tetapi saya bisa membuka sumber belajar. Saya bisa membuka sumber belajar. Nah, ini yang memudahkan aksesnya. Jadi kita tidak perlu login. Ya. Jadi di dalam ruang murid. Nah, ketika kita klik ruang murid, itu akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kiri atas ada ruang murid, sumber belajar, ada kelasnya. Sebelah kanan ada beranda, papan informasi, butuh bantuan, dan masuk. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memfilter dulu sesuai jenjang kelas yang diampu oleh Bapak Ibu. Jadi cara memfilternya kita klik SMP, kemudian kita cari di sini kalau yang PAUD cari yang PAUD, kalau yang SD cari yang SD, yang SMP cari SMP, SMA cari SMA, SMK khusus kejuruan dicari khusus kejuruan, sampai paket-paket ASLB pun sudah ada. Kemarin Bapak Ibu di tahun kemarin itu banyak teman-teman guru dari SLB itu yang meminta saran kepada Pusdatin untuk menghadirkan sumber belajar SLB. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu walaupun mungkin masih terbatas. Nah, rumah pendidikan seperti itu Bapak Ibu selalu mengupgrade ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan apa bisa silakan disampaikan di pusat bantuan Bapak Ibu. Ya, ide-ide yang diberikan oleh Bapak Ibu itu menjadi pengembangan ke depan. Nah, jadi di sini kita akan coba memfilter untuk SMP kelas 8 contoh ya. Jadi kita tadi klik kemudian ubah kelasnya, kita klik saja di kelas 8, kemudian kita ke bawah, kita klik mulai eksplorasi. Nah, setelah mulai eksplorasi, maka yang tampil ini adalah mata pelajaran dan materi-materi di kelas 8. Jadi Bapak Ibu bisa mencari materi di sebelah kiri atau langsung mencari medianya di sini. Nah, misalkan mau cari matematika, kita klik saja matematika di sini. Ya, kita klik, kemudian kita cari topiknya apa. Di sini, subunitnya apa. Misalkan bentuk aljabar, diklik saja untuk aljabar. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, di sini banyak sekali materi-materi yang disediakan yang sangat bisa kita manfaatkan untuk belajar Bapak Ibu, untuk menyediakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menyusun RPP, oh saya mau menyusun materi membuat kalimat matematika. Aduh, mana medianya ya? Saya agak susah membuat video. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses ruang murid saja dan buka materinya. Di sini ada video, ada berupa teks, ya, teks. Kemudian di sini halaman berikutnya halaman 2 kita cek lagi ada apa, ada video. Nah, video-video seperti ini, ya, mungkin kalau kita membuat agak kesusahan Bapak Ibu, walaupun bisa kita membuat, tetapi ini sudah disediakan dan materi-materi atau sumber belajar di dalam ruang murid ini telah dikurasi dengan berbagai tahapan, ya. Siapa? Kemarin SMP sewaktu 1 Balanta. kami melakukan expo SMP 1 di Balanta. BPMP sendiri, kita sempat interaksi dengan penanggung jawab di ruang murid, menyampaikan bagaimana sampai konten-konten ini bisa masuk di ruang murid. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Materi-materinya itu, ya, kurasi-kurasinya itu panjang sekali tahapannya Bapak Ibu. Sehingga memang materi-materi di sini itu sudah terkurasi dan relevan dengan pembelajaran kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi tidak mudah ya memasukkan materi di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuka ini saja, misalnya kan aljabar part 1, diklik saja play-nya. Ya, kemudian Bapak Ibu terbuka seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran flipped classroom, Bapak Ibu bisa mengirimkan, membagikan link ini ke siswanya untuk dipelajari di rumah. Kemudian di sekolah Bapak Ibu video dan materi apa
apa saja yang sulit. Nah, itu jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan ini, membagikan. Jadi klik saja bagikan, kemudian saling tautan ini dan kirimlah di grup WA sekelas atau ke grup orang tua mungkin ya untuk SD atau TK Bapak Ibu. Sehingga orang tua juga bisa memantau, apalagi di Kabupaten Banggai khususnya itu sudah ada program ya, membaca 1 jam di rumah. Ya, jadi Kabupaten Banggai sendiri sudah memiliki program itu, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan media ruang murid ini sebagai media anak-anak bisa membaca di rumah Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau mau memperbesar layar, tinggal kita putar dulu, kita play. Kemudian setelah ini masih agak lambat ya. Nanti ada pilihan di sebelah kanan sini untuk full screen-nya. Dan itu akan tampil di papan interaktif digital dengan tampilan yang cukup besar. Dan pasti akan menarik bagi siswa Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi mengakses ruang murid ini juga ada game edukasinya. Ya, jadi ada game edukasi. Jadi ada pelajaran Penjas. Nah, saya pernah mendengar ya, katanya Penjas itu selalu ada yang sampaikan ke saya, oh, kita tidak perlu papan interaktif digital, kita Penjas cukup di luar ruangan. Nah, padahal di sini di ruang murid itu ada Bapak Ibu ya, ada materi-materi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di dalam kelas sebelum terjun ke lapangan. Ini ada game edukasi, ya, kemudian informatika, IPA, ya, di situ. Dan ini ada cukup banyak Bapak Ibu ya, sampai 4 halaman ini. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mencari media pembelajaran melalui Google mungkin agak kesusahan. Nah, silakan buka ruang murid Bapak Ibu. Nah, khususnya mungkin di dalam informatika atau coding sendiri ini ada tentang etika digital. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ya, seperti ini. Ini sangat menarik. Ya, ini ruang murid itu punya standar-standar konten-kontennya ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau kembali, Bapak Ibu bisa klik anak panah kiri, bisa juga langsung klik sumber belajar. Nah, dan juga saya sangat menyukai di Lab Maya itu ada praktek ya, ada praktek kertas lakmus ini. Ya. Itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu ketika kita mau mengajar, menyediakan bahan-bahannya, apalagi mau praktek IPA, itu pasti bahan-bahannya kan tidak murah ya. Jadi dengan menggunakan Lab Maya ini, itu bisa gratis dan aman Bapak Ibu, dan dia tidak akan meledak ya. Nah, ini teman saya juga guru IPA pernah simulasi penggunaan amperemeter. Ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu akses terkait dengan Lab Maya. Nah, seperti itu pemanfaatan ruang murid. Ya. Oke, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi ke materinya. Ya, jadi slide saya ini cuma 10 lembar Bapak Ibu, tetapi di antara slide-slide itu ada materi-materi demonstrasi sehingga cukup lama. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini mungkin yang kita tunggu-tunggu juga Bapak Ibu. Bagaimana membuat media pembelajaran interaktif berbasis AI? Nah, ketika kita mungkin menggunakan ruang murid dan kita mencari, karena kan ruang murid sekarang masih terus berkembang Bapak Ibu ya. Jadi ada materi apa saya itu kalau Bapak Ibu perhatikan di email Bapak Ibu, khususnya email akun belajar ID itu, kalau Bapak Ibu perhatikan biasanya ada email-email masuk menyampaikan bahwa ada upgrade materi, ada upgrade materi. Nah, itu karena ruang murid selalu berupaya menyediakan pembelajaran-pembelajaran. Tetapi mungkin saat ini materi kita ada, topik kita yang belum dibuatkan media pembelajaran interaktifnya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Nah, ketika membuat sendiri, kita menggunakan menggunakan 3 website. Nah, website yang pertama namanya ZEI. Jadi di dalam ZEI ini Bapak Ibu akan menyusun kerangka media pembelajaran interaktif. Ya, dengan bantuan prompt namanya
kecerdasan artifisial itu selalu mengikuti perintah prompt ya Bapak Ibu. Setelah jadi MPI-nya Bapak Ibu, kerangka awalnya MPI itu, maka kita sempurnakan di One Compiler Bapak Ibu. Ada nama websitenya namanya One Compiler. Nah, di sini kita bisa mengedit, merapikan coding-codingnya. Karena di ZAI itu kita bisa perbaiki coding-codingnya melalui One Compiler nantinya. Nanti kita akan demonstrasikan juga Bapak Ibu. Dengan besar harapan Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran interaktif. Karena kalau saya lihat Bapak Ibu, itu ada empat hal yang bisa Bapak Ibu laporkan ke BPMP. Yang pertama adalah sertifikat tadi, ya, sertifikat dari pelatihan mandiri di ruang GTK tadi. Kemudian yang kedua adalah MPI-nya Bapak Ibu. Jadi media pembelajaran interaktif ini bisa Bapak Ibu upload di dalam laporan bersama BPMP sehingga memang sekolah Bapak Ibu sudah terdata bahwa oh di SMP 5 Nuhon misalkan sudah melaksanakan akselerasi digitalisasi. Kemudian daftar hadir. Kalau Bapak Ibu nanti mengimbaskan kegiatan ini di sekolahnya melalui kegiatan komunitas belajar, silakan buatkan daftar hadir pengimbasannya. Kemudian yang terakhir adalah foto kegiatan pengimbasan. Sehingga dari Sulawesi Tengah, akselerasi digitalisasi ini bisa berjalan dengan maksimal Bapak Ibu. Jadi bayangkan di room ini ada 140 orang. Nah, ketika Bapak Ibu 140 orang mengimbaskan, satu orang mengimbaskan 5 orang, nah 140 kali 5 sudah sekitaran 700 orang yang terimbaskan melalui kegiatan ini. Kalau kemarin secara luring, kita di 13 kabupaten kota itu tujuan awalnya hanya 20 peserta karena keterbatasan. Tetapi setelah 20 peserta ini dikali dengan 13 kota kabupaten menjadi 260 pulang ke sekolahnya mengimbaskan lagi. Sehingga semakin banyak rekan-rekan guru yang bisa mendapatkan manfaat materi walaupun tidak dilaksanakan secara luring Bapak Ibu. Nah, setelah disempurnakan di One Compiler, Bapak Ibu akan mempublikasikannya di Google Site. Seperti itu. Nah, di antara 3 website ini, adakah yang pernah Bapak Ibu gunakan? Nah, kita interaksi lagi Bapak Ibu. Ya, silakan ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu, di antara 3 website ZAI, One Compiler, dan Google Site, adakah yang pernah digunakan atau sama sekali belum pernah digunakan? Silakan. Oke. Ada yang belum, ada yang sudah pernah pakai Google Site. Oke, ada yang sudah pernah pakai Google Site? Belum pernah Google Site. Oh, rata-rata Google Site ya. Rata-rata Google Site. Tapi ada juga masih banyak juga yang belum. Nah, baik, kita akan perlahan-lahan Bapak Ibu. Kita akan perlahan-lahan. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu sambil disimak layar saya, Bapak Ibu juga bisa mencoba di komputer atau di laptopnya. Ya. Jadi bisa langsung dicoba karena namanya pengetahuan praktis itu bagusnya memang dipraktekkan Bapak Ibu ya. Tapi belum maksimal. Oke, baik. Sudah pernah. Ada yang belum. Ya, baik. Sudah pernah pakai tapi belum maksimal. Chrome, oke. Ya, jadi rata-rata ZAI-nya belum ya. Nah, apakah alat Bapak Ibu sudah siap sehingga kita bisa langsung mencoba? Atau kita tunggu dulu Bapak Ibu mempersiapkan alatnya? Oh iya, ada yang pakai PID. Nah, yang pakai PID lebih bagus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai PID
Nah, di laptopnya bisa langsung dites. Ya, jadi tampilannya. Ya, oke, sudah siap. Siap. Oke, karena namanya langkah-langkah itu Bapak Ibu, ya, langkah-langkahnya itu Bapak Ibu, dia kadang eh, kalau kita lupa atau kita tidak dengarkan, kita tidak simak satu langkah, tidak bisa jalan ya langkah berikutnya. Ya, jadi mungkin kalau yang belum ada alatnya bisa merekam atau ini ada rekaman, mungkin apakah rekamannya ini dibagikan ya Ibu moderator atau tidak? Kalau tidak, Bapak Ibu mungkin harus merekam ya supaya bisa tersimpan. Jadi sekarang ada juga laptop-laptop yang sudah disediakan print screen. Print screen-nya itu punya tempat merekam layar ya. Jadi bisa gunakan itu juga kalau yang belum bisa untuk mengakses sekarang. Nah, oke, baik. Kita akan mulai ya. Nanti kalau Bapak Ibu saya terlalu cepat, nanti di raise hand-nya atau disampaikan saja pelan-pelan ya Bapak Ibu. Atau disuruh ulangi ya. Oke, baik. Nah, langkah pertama Bapak Ibu kita buka dulu Google ya Bapak Ibu. Kita seperti tadi. Kita buka dulu Google. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ketik ZEI. ZEI. Jadi Bapak Ibu bisa mengetik ZEI. Sudah Bapak Ibu? Oke. Kita enter saja ZEI-nya. Nanti terbuka seperti ini. Ya. ZEI. Kemudian kita klik Free AI Chatbots. Ini ya. Yang pertama. Ya. Kita ketik seperti itu nanti terbuka ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa login ya, bisa juga tidak ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Jadi boleh kalau diminta login silakan login. Dan ini aman Bapak Ibu ya. Nah, di kotak ini dia cara kerjanya sama dengan ChatGPT, sama dengan Gemini Bapak Ibu ya. Jadi kita cukup memasukkan prompt. Nah, promptnya saya kirimkan contoh prompt di dalam kolom chat ya Bapak Ibu. Ini sudah kelebihannya. Jadi saya coba kirimkan promptnya di kolom chat. Contoh ya. Contoh promptnya. Oke. Oh ternyata dia kelebihannya. Nah. Nanti promptnya disambung ya Bapak Ibu. Karena saya tidak bisa mengirim satu kali. Karena dibatasi 1000 eh, karakter. Jadi itu contoh promptnya. Ya, Bapak Ibu bisa mengambil contoh itu. Kemudian itu diedit ya. Ada tuh satu malintang begini lagi. Seperti ini. Jadi promptnya. Hebat. Ya. Nanti bisa di mute dulu yang terbuka suaranya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu contoh prompt. Nah, apakah bisa saya gunakan prompt yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ini adalah dasar ya. Jadi prompt dasar saja ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya ambil contoh materi bahasa Inggris ya. Maksudnya saya aplikasi bahan ajar dengan tema self
Introduction untuk kelas 10 SMA semester 1. Nah, ini kalau sudah jadi promnya, kalau nanti Bapak Ibu sesuaikan, disesuaikan ya. Diperiksa dulu, kemudian diganti disesuai dengan Bapak Ibu. Nah, kita langsung klik send message. Nah, di ZAI ini dia cukup lama ya Bapak Ibu, karena mungkin agak kompleks ya, sehingga dia membuatnya cukup lama. Nah, jadi kita bisa lihat kembali ini promnya. Ya, di sini ada menu home sebagai landing page dari aplikasi ini yang memuat SMA, sekolahnya, mata pelajarannya, kelasnya, materi pokok, alokasi waktu. Ini bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada menu tujuan pembelajaran setelah mengikuti ini, menu materi pembelajaran, menu refleksi pembelajaran, menu asesmen, menampilkan soal-soal berdasarkan materi. Nah, kita sambil menunggu ini, Bapak Ibu, masih berpikir dia ya, masih thinking. Saya mau bagi contoh yang sudah jadi ya. Saya mau perlihatkan dulu. Belajar interaktif. Nah, oke. Ya. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah jadi ya, seperti ini. Ini kalau sudah melalui tahapan-tahapan pengeditan ya, dan sudah dipublikasikan di Google Site. Ini saya masukkan ke Google Site sekolah, kemudian saya masukkan ke bagian mata pelajaran. Nah, di sini ada beranda, kemudian dasar pembelajaran, ada CP-nya, ada TP, kemudian ada tempat untuk mengunduh RPP. Ya, ada tempat untuk mengunduh RPP, kemudian materi pembelajaran, materinya dibagi 3, ada persepsi, ada tes awal, ada materi inti. Nah, materi inti ini saya berikan bagian ada video pembelajaran, ada juga games. Jadi games ini itu sudah saya buat sebelumnya. Jadi games ini saya buat di aplikasi Lumi, Bapak Ibu. Kemudian saya embed di sini, saya masukkan di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti memperdalam yang tadi, itu bisa sampai seperti ini. Jadi cukup mungkin sampai videonya dulu ya. Video. Ini sudah ada gamesnya ya. Ini games tentang Maleo ya. Jadi ini games tentang Maleo. Ya. Nah, betul. Kemudian ada refleksinya. Ini refleksi, kemudian asesmen itu pertanyaannya langsung dibuatkan oleh ZAI ya. Baik materinya juga. Yang kita perlu edit-edit itu hanya pada video ya. Ini video saya ambil dari YouTube, kemudian saya masukkan di sini. Kemudian di RPP-nya juga. Jadi ketika diklik ini akan muncul format RPP-nya, Bapak Ibu. Bagaimana membuat pembelajaran ya. Oke, ya, seperti itu. Itu contohnya. Nah, ya kita kembali ke ZAI tadi ya. Pas sudah jadi. Nah, nanti Bapak Ibu dilihat ZAI dari Bapak Ibu apakah sudah jadi juga. Nah, ini. Ini dia sementara mengcoding. Ini namanya coding ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, nah seperti inilah namanya coding Bapak Ibu. Jadi dia membuat sendiri HTML-nya. Nah, karena tadi kita minta dia membuat aplikasi pembelajaran.
Ini masih cukup lama ya. Di Bapak Ibu, apakah sudah jadi juga? Ya, betul, menyerupai buatan Canva AI, betul. Jadi ini seperti Canva AI, Bapak Ibu. Cuma saya kemarin pernah mencoba pakai Canva AI ketika soalnya itu ternyata ketika dijadikan HTML itu kadang tidak terbuka, Bapak Ibu. Karena soal di Canva AI dia biasanya satu soal jawab, satu soal jawab. Nah, itu ternyata yang tidak bisa dibaca. Mungkin ada jenis codingnya ya, jenis CSS-nya itu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir supaya kita bisa mendapatkan e-sertifikat menambah kredit-kredit poin dari Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fikri sudah diingatkan pesertanya. Iya, itu karena kalau terlalu asik menyimak materi kadang lupa isi daftar hadir, Iya, sudah betul. ditutup nanti daftar hadirnya. Iya. Iya. Jadi karena saya juga kadang Bapak Ibu mengumpulkan sertifikat itu menambah jejak-jejak kita ya. Kadang ada pendaftaran kegiatan itu membutuhkan sertifikat. Nah, itu sangat penting apalagi kegiatan akselerasi digitalisasi ini. Nah, ya itu ke depannya pasti akan banyak kegiatan-kegiatan yang relevan dengan ini. Oke, saya sambil menunggu. Ini memang cukup lama ya Bapak Ibu. Dia sampai 1000-an, ada pernah kami dapatkan kemarin waktu Expo itu sampai 3000 ya. Nah, ini sudah ada di bagian bawah ini ya, sudah video player. Oh iya, baik. Oke. Ini sudah ada di bagian notifikasi, ini sudah selesai, partikel dekoratif ya. Nah, ini kode-kode ini yang nanti sebentar bisa kita ubah di dalam one compiler ya. Jadi supaya aman codingnya bisa berjalan. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu. Ternyata sampai 1400 bar atau 1400 baris ya. Ini ini sudah jadi. Nah ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Oh, ini masih kurang bagus. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini tampilannya, bisa Bapak Ibu sampaikan di sebelah kiri ini kembali, perbaiki tampilannya. Nah, karena ini masih berhamburan ya, tidak baik ya, kurang baik ya. Jadi bisa kita minta dia perbaiki. Tetapi kalau misalkan dia kita suruh perbaiki, maka dia akan cukup lama ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sudah bagus, sudah jadi ya, sudah jadi,
kemudian ada tombol yang tidak berfungsi. Ya, tampilannya sudah bagus, tapi ada tombol yang tidak berfungsi. Nah, Bapak Ibu bisa tulis di sebelah kiri ini, di bagian kotak misek ini adalah pertahankan tampilan, tetapi perbaiki tombol-tombol yang tidak berfungsi. Jadi awali dengan eh, pertahankan tampilan atau desain, sehingga dia tidak ubah lagi desainnya, hanya memperbaiki pada hal-hal yang penting. Sama dengan waktu kita membuat Canva AI. Nah, tetapi ini tidak perlu terlalu banyak Bapak Ibu kita memperbaiki. Cukup pada fungsinya saja, tombolnya, dan juga tampilannya. Ini kalau dari tampilan ini kurang baik ya. Jadi saya mau perbaiki desain tampilannya. Nah, jadi ketika selesai diperbaiki tadi langsung tekan saja enter atau klik tadi tanda panah di sebelah sini ya. Saya masih mencoba memperbaiki. Oh iya betul. Eh Ibu Famiar sudah jadi. Oke, pakai HP. Nah, pakai HP kadang di situ bisa Bapak Ibu kemudian pakai one compilernya jadi. Tapi nanti ketika Bapak Ibu mengupload di Google Site atau mempublikasikannya di Google Site itu biasanya tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya dianjurkan menggunakan laptop nanti ketika karena kemarin ada peserta saya itu 2 orang tidak membawa laptop, dia hanya membawa tab dan membawa HP. Ternyata ketika dia membuat ini jadi di ZAI-nya, kemudian jadi juga di One Compiler-nya, tetapi pada saat mau dipublikasikan di dalam Google Site itu ternyata tidak bisa. Ya. Nanti bisa disimpan, mungkin codingnya boleh, silakan disimpan nanti dipastikan atau diedit lagi di dalam laptop. Tapi sebaiknya gunakan laptop ya di dalam satu sisi. Nah, ini masih dia membuat ulang Bapak Ibu karena saya suruh perbaiki tampilannya. Ya. Nah, jadi sekarang membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lengkap ya, nah itu tidak apa tidak perlu terlalu hebat dalam coding ya, sudah disediakan ZAI-nya. Nah, Bapak Ibu pesan juga dari narasumber kami, Bapak Ibu ketika kita membuat aplikasi atau membuat media pembelajaran, jangan lupa tujuan pembelajarannya, asesmennya ya. Itu perlu kita lengkapi Bapak Ibu. Karena kadang mungkin kita lupa membuat media-media pembelajaran, oke tampilannya menarik, tetapi tujuan pembelajarannya tidak dicantumkan ataupun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran maupun asesmennya. Izin Pak Fikri. Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mungkin bisa didorong untuk cara membuat kalimat-kalimat perintahnya barangkali yang lebih spesifik. Oh, membuat kalimat perintah yang Iya, lebih secara spesifik. spesifik. Iya, supaya kadang-kadang kita membuat kalimat itu salah jadi lambat atau bagaimana. Nah, itu jadi Bapak Ibu tadi kan ada contoh, terima kasih Pak ya. Jadi ada contoh tadi yang sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Nah, itu adalah kerangka dasar Bapak Ibu. Jadi di sini atau saya coba kirim lagi ya. Apakah mungkin ada yang baru bergabung? Ya. Jadi membuat media pembelajarannya sebenarnya banyak tampilannya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu alternatifnya di mana dibuatkan seperti berbentuk aplikasi yang ada di sini ada 5 sidebar-nya yang terdiri dari, jadi disebutkan itu di kolom chat ya, saya sudah kirimkan Bapak Ibu, buatkan saya aplikasi bahan ajar dengan temanya apa atau dengan materinya apa atau dengan topiknya apa untuk menjelaskan untuk kelas berapa. Karena AI itu Bapak Ibu tidak tahu ya, tidak mengetahui eh, Bapak Ibu itu guru mengajar kelas apa, kecuali Bapak Ibu sering berinteraksi.
Jadi kalau Bapak Ibu sering berinteraksi dengan satu AI, biasanya dia sudah mengenal Bapak Ibu sampai sifat-sifat Bapak Ibu dia sudah AI yang lain itu dia merasa Bapak Ibu orang baru, dia terlalu luas. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah berinteraksi dengan Gemini meminta satu yang singkat, itu pasti sudah sesuai kemauan kita. Karena memang AI ini belajar lewat data Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sering berinteraksi dengan AI, dia kadang tahu Bapak Ibu ini guru apa. Ya, jadi kadang konten-konten yang dia berikan itu kepada Bapak Ibu guru apa. Nah, itu. Nah, sehingga memang ada etikanya Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan AI itu saya dapatkan di eh, Komdigi kemarin ya. Karena saya kebetulan juga pandu literasi dari Komdigi. Jadi eh, ketika Bapak Ibu mengirimkan berinteraksi itu dilarang keras itu untuk mengirimkan identitas-identitas pribadi. Apalagi NIP, NIK. Jadi kadang kita mau membuat RPP, Bapak Ibu menuliskan NIP-nya secara lengkap di situ. Nah, itu sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu edit tersendiri. Ya. Jadi data-data pribadinya, nah itu yang eh, harus Bapak Ibu tidak upload. Nah, ini ada masukan, ada dari Ibu Wiska. Jadi menggunakan versi 5.1 agak lambat. Nah, setelah pakai versi 4.7 lebih cepat. Nah, benar ya. Kadang dengan versi terbaru memang dia menjadi lebih lengkap dan pasti akan lebih lama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ubah ke 4.7 silakan Bapak Ibu ya. Nah, ini 5.1 dia langsung Bapak Ibu ya di sini. Itu ya ada saran dari Ibu Wiska kasih Ibu. Berarti Ibu Wiska sudah ikut ya kemarin waktu akselerasi secara luring. Ya. Oke, sudah jadi ini ya. Nah, ini sangat menarik ya. Oh, tapi gambarnya ini, nah, gambar seperti ini yang bisa kita ganti ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita cek dulu tombol-tombolnya. Oke, tombolnya berfungsi ya. Tombol-tombolnya berfungsi, kita klik-klik. Jadi di sebelah kanan ini untuk mengecek tombolnya ada video, oke. Ya, kemudian masuk ada sidebar-nya ya. Nah, codingnya ini ya, jadi di sebelah sini ada preview dan code ya. Jadi preview dan code. Nah, code-nya ini yang kita copy Bapak Ibu. Kita copy. Ini ya di sebelah kanan copy. Kemudian kita buka One Compiler. Jadi kita ketik saja di atas onecompiler.com. Ya, onecompiler.com. Ini saya Nah, iya Ibu Wiska ternyata sudah ya kemarin. Nah, ini lebih dipermantap lagi ini. Sudah melakukan pengimbasan Ibu Wiska? Oke, kita percepat ya Bapak Ibu. Saya cuma punya waktu beberapa menit lagi. Nah, di One Compiler ini, itu ada berbagai programming ya. Yang kita gunakan adalah HTML. Di HTML ini kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah kiri, ini kita blok saja. Kemudian kita paste yang tadi. Ya, yang coding sudah kita copy, kita pastekan. Oh, ini masih One Compiler tadi ya. Ternyata hilang tadi yang saya sudah paste. Kita ambil kembali codingnya, kita copy di One Compiler, kemudian kita masuk di One Compiler ini. Nah, kita paste di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk melihat tampilannya apakah sudah sesuai, kita klik Run di sebelah kanan. Run. Oke, kita tunggu. Nah, di sebelah kiri ini banyak sekali tulisan-tulisan coding ya Bapak Ibu.
Masih kita cobakan. Saya refresh dulu ya. Ini jaringan saya, oh sudah. Jaringan saya ini cukup lambat. Nah, jadi di sini yang tulisan hitam ini, nih ya, bahan ajar, self introduction sebelah kiri, ini bisa kita ganti Bapak Ibu dengan tulisan seinginnya kita Bapak Ibu. Nah, itu akan mengganti di sini. Ini ada garis 3 ya, kita klik. Ini ada tulisan SMA oke, ya, bahan ajar digital. Nah, jadi kalau kita mau ganti SMA oke-nya, bisa kita ganti di sini Bapak Ibu. Oke-nya ini kita ganti dengan nama sekolah kita, misalkan SMA Negeri 1 Palu misalkan. Nah, kita cari lagi yang SMA oke, mana saja SMA oke. Cara mencarinya jangan dicari segini Bapak Ibu, itu ada 1000 baris. Ya, kalau mencari 1000 baris itu memang bisa, tapi lama Bapak Ibu. Kita gunakan Ctrl F, Ctrl F. Ya, kemudian kita cari tulisan oke. Nah, ini ada lagi satu SMA oke. Kita ganti lagi SMA 1 Palu. Misalkan. Ini ada 4 yang tulisan oke. Ini lagi SMA 1 Palu. Jadi yang warna hitam ini adalah tulisan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengganti itu tulisan, kalau yang merah dan biru itu adalah coding-codingnya. Ini soal ya, di soal ini. Karena saya lihat ini ada sini tulisan, ini contoh teks di materi. Lagi itu materi saja, tidak perlu diganti sebenarnya. Nah, kalau kita sudah ganti seperti itu Bapak Ibu. Saya izin dulu Bapak Ibu, saya mute 3 menit Bapak Ibu atau 1 menit ya. Masih azan. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu ya. Iya, siap. Terima kasih. Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber, boleh sudah dicatat, disampaikan. Bisa melalui chat atau langsung nanti di sesi tanya jawab. Sambil menunggu Pak Fikri, saya ingatkan kembali Bapak Ibu ya untuk pengisian daftar hadir. Daftar hadir untuk peserta kami berikan waktu sampai dengan pukul 4. Ya. Kemudian panitia akan mengunci setelah pukul waktu yang diberikan panitia 1 jam Bu ya, setelah pukul 4. Jadi nanti pukul 5 sudah ditutup atau dikunci oleh panitia untuk penerbitan sertifikat. Silakan Pak Fikri dilanjutkan. Terima kasih banyak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ya. Tadi saya Nah, di sini tadi ya, kita ganti tadi SMA Oke dengan SMA 1 Palu. Nah, kemudian kita run. Nah, kita run. Sekarang kita akan mengganti tadi itu. Jadi setelah diganti, boleh Bapak Ibu mau mengganti semua ya. Kemudian di run 1 kali boleh. Boleh juga satu-satu Bapak Ibu run supaya mengecek yang mana yang sudah berganti. Nah, jadi kita coba klik ini.
Nah, ini sudah ya, SMA 1 Palu. Dia sudah berubah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di sini kita mau ganti juga, Bapak Ibu silakan ya, bisa seperti tadi. Jadi kita tinggal Ctrl F, kita mencari, misalkan kelas garing semester, kita mau ganti dengan apa? Boleh, kelas garing semester. Nah, ini kan dia, Bapak, kelas garing semester. Nah, ini bisa kita ganti, Bapak Ibu. Jadi setelah kita ganti yang tulisan hitamnya, baru kita klik run. Nah, terus bagaimana cara mengganti gambar ini, Bapak Ibu? Ini kan gambarnya. Nah, tuh. Gambar ini kita ganti, tidak sesuai. Nah, ini kan yang dikasih AI. Nah, kalau kita mau ganti ini, gambar itu Bapak Ibu harus kita hosting dulu. Jadi, gambar itu harus kita hosting. Jadi, bagaimana cara menghosting gambar? Itu kita butuh namanya website yang namanya free image hosting. Di sini saya coba ketik free image hosting ya. Free image host. Saya kirim lagi. Karena gambar itu perlu kita ambil linknya. Ya, saya kirimkan alamatnya di kolom chat. Jadi, misalkan ini ya, mulai mengunggah. Jadi, kita bisa ambil gambar yang kita inginkan. Misalnya kita ambil gambar yang kita inginkan. Misalkan ini ya. Nah, saya unggah. Kemudian kita klik unggah. Jadi cara menghosting gambar seperti Bapak Ibu, kita masuk free image hosting, kemudian kita unggah foto kita. Kita unggah foto kita. Setelah selesai diunggah, bukan langsung ini Bapak Ibu yang kita salin, tetapi kita klik kembali fotonya. Cukup pecah ya karena kecil ini ukurannya. Kemudian kita ambil di sini URL gambar. Jadi URL gambar ini yang kita salin. Nah, kita salin begini Bapak Ibu. Setelah dapat URL gambarnya kita salin, maka kita masuk kembali ke One Compiler tadi. Ya, kita cari gambar ini ada di mana di dalam coding. Di dalam coding ini. Nah, gambar ini berada di bawah mulai belajar. Jadi kita bisa gunakan mulai belajar itu menjadi satu patokan. Mulai belajar. Ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi mulai belajar. Nah, berarti dia ada di bawah sini, Bapak Ibu, kita cari. Nah, biasanya diawali dengan kata I ya, huruf I. Karena image. Jadi kita cari, mulai belajar, ada lihat tujuan. Nah, ini Bapak Ibu. IMG, image. Ini ya, IMG, image. SRC itu source ya. Nah, source-nya berarti ini Bapak Ibu. HTTPS, Pixam, Photo, Feed. Nah, ini kita blok Bapak Ibu, kita blok. Ya, dari tanda kutip 1 sampai tanda kutip yang kedua. Jadi di antara itu. Nah, kita blok, kemudian kita paste saja link yang tadi. Ya, link yang tadi ini. HTTPS, ini tadi yang kita peroleh dari image hosting tadi. Nah, kemudian setelah jadi, setelah dipaste, Bapak Ibu kita klik run. Kita klik run. Jadi kalau gambar seperti itu Bapak Ibu, ini ya gambarnya sudah jadi, ya, sudah berganti. Nah kalau gambar itu kita perlu hosting Bapak Ibu, ya kita perlu hosting. Nah gambarnya itu yang kita ambil linknya tadi. Jadi menghostingnya kita pakai free image hosting. Nah kalau video Bapak Ibu itu lebih gampang karena kita tinggal mengambil link video di YouTube. Jadi kita ambil embednya Bapak Ibu. Ya, kita ambil klik kanan di video YouTube itu biasanya ada copy URL embed. Nah, embednya itu yang kita masukkan. Nah, kita tinggal mencari ini kayak kita mau mengganti video ini. Kita mencari video ini how to introduce yourself. Jadi kita linknya di sini. Jadi kita cari di sini introduce kita cari
video 1. Karena kalau introduce kayaknya bahasa Inggris ini banyak sekali ya. Introduce video 1.2. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Video 1.2. Nah kita cari mana video itu. Nah video itu sama kayak tadi Bapak Ibu shorts itu. Ini. Ini kita ganti Bapak Ibu ya. Nah kita ganti dengan dengan embed dari video Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sudah diganti, kita tinggal run saja. Oke, baik. Nah, kita agak percepat Bapak Ibu. Nah, anggaplah kita sudah melakukan perbaikan dan sudah jadi semua struktur ini. Ya. Sekarang, bagaimana caranya kita mengembedkan di dalam Google Site? Jadi kita masuk tadi coding-coding ini, yang di sebelah kiri ini, Bapak Ibu, coding ini. Ini copy, Bapak Ibu. Kita copy, Ctrl A, Ctrl V. Itu supaya cepat membuatnya. Kemudian kita Google Site. Masuk Google Site. Ini karena saya tidak sign in. Ya, Google Site itu minta sign in ya Bapak Ibu. Kita harus sign in ya. Gunakan saja kalau ada website sekolah lebih bagus lagi ya Bapak Ibu. Di embed di website sekolah. Masuk di Google Site. Jadi ini contoh yang belum ada website sekolah. Misalkan mau ditaruh di satu tersendiri. Jadi kita klik blank site. Jadi kalau yang baru pertama kali buka Google Site pasti di bawah sini kosong. Nah ini blank site-nya kita klik. Kemudian langsung di page sebelah kanan. Kalau sudah terbuka ini ya. Jadi kita masuk page sebelah kanan. Kita arahkan ke tombol tambah. Kemudian masuk full page embed. Nah, ini kita namakan dulu. Misalnya materinya introduce myself. Introduce apa ya myself? Misalnya saya tahunya introduce myself. Biasa kalau praktek bahasa Inggris ya ditanya, coba perkenalkan nama pakai bahasa Inggris. Nah, pasti let me introduce myself. Nanti guru bahasa Inggris bisa benarkan ya. Kemudian setelah jadi, itu kita add embed di sebelah sini, sebelah kiri. Kemudian masuk embed code. Jangan by URL ya, tapi masuk embed code. Kemudian kita paste coding tadi. Tanpa merubah apapun di dalam pastean kita next. Nah, next. Nah, maka muncul seperti ini, kita insert. Maka dia akan muncul ya. Aplikasi kita sudah terembed di Google Site. Kemudian baru kita publikasikan. Nah, kita publikasi. Di sini kita namakan websitenya introduction misalkan. Introduction. Nanti dia membaca sendiri Bapak Ibu. HTTPS site seperti ini. Jadi nama emailnya, kemudian nama materinya. Nah, kalau merah seperti ini berarti dia sudah pernah digunakan. Nah, gunakan nama lain. Introduction misalkan, nama Bapak Ibu atau 1. Biasanya tidak ada. Oh, sudah ada 2. 1, 2. Nah, tidak ada, berarti tercentang. Kemudian kita publish. Ya, maka sudah jadi dari aplikasi bahan ajar Bapak Ibu atau MPI Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakan? Kita bisa share di sini. Ya, share. Kemudian nanti linknya yang kita kirimkan. Atau kalau Bapak Ibu mau singkatkan di SID. Nanti ini diatur publisnya ganti yang publik ya. Supaya semuanya bisa akses. Kalau hanya kementerian nanti hanya punya akun belajar yang bisa akses. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Mungkin cukup singkat tetapi semoga bisa bermanfaat dan bisa Bapak Ibu imbaskan dan tularkan kepada guru-guru lain. Nah, di dalam kolom chat Bapak Ibu saya sudah kirimkan SID tadi, akselerasi ya. Bapak Ibu bisa masuk tadi ya SID-nya. Nanti dicari lagi ini atas sudah kirim. Ibu bisa mengirimkan RTL-nya ke situ Bapak Ibu. Ada bagian RTL. Nah, Bapak Ibu bisa mengirimkan itu sehingga data Bapak Ibu terbaca bahwa sudah melakukan
akselerasi digitalisasi. Nah, ada pertanyaan langsung saya sementara disampaikan. Jadi dia bisa kita upload di Blogger, bisa Bapak Ibu ya. Jadi seperti membuat blog bisa. Oke, mungkin seperti itu Ibu moderator. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kita sudah menyimak paparan yang sangat menarik ya tentang akselerasi digitalisasi pembelajaran. Tentunya nanti di dalam praktiknya setiap sekolah dan pendidik mungkin memiliki pengalaman atau tantangan maupun strategi yang berbeda-beda Bapak Ibu ya dalam menerapkan teknologi di proses belajar mengajar. Agar diskusi nanti ini lebih semakin kaya dan aplikatif ya Pak Fikri, saya buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Pak Fikri? Ya, silakan Ibu, Ya, silakan. silakan. Kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman ataupun meminta pandangan langsung ya dari narasumber kita terkait implementasi digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Silakan raise mau bertanya atau kalau ada yang malu-malu langsung ketik saja di kolom chat apa pertanyaannya. Nanti Pak Fikri langsung menjawab. Silakan Bapak Ibu. Ibu Nora, iya. Ini ada Ibu Nora. Silakan Ibu Nora. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, diperkenalkan Ibu dari satuan pendidikan mana, kabupaten mana? Silakan. Baik. Eh, saya Nora Sandi, asalnya dari Aceh. Kemudian satu Jauh pendidikannya di sekali. SDN 2 Pusungi. Tapi saya ambil nota dirinya di SDN Mantangisi. Di Aceh juga Ibu? Bukan, Mantangisnya di sini, Bu. Ibu, Oh, di apa, Mana? di Tojo ya. Una-Una, di Oh, Ampana tujuh Tete. Nah, iya. Oke, silakan Ibu. Iya. Nah, jadi tadi dari Pak Fikri sangat apa ya, sangat luar biasa, Miss, bagi saya karena apa ini, pemanfaatan medianya ini sangat bagus. Jadi Pak, saya tadi cara Bapak menjelaskan agak kecepatan untuk saya, Pak. Jadi saya mau tanya, mungkin ada channel YouTube Bapak yang bisa kami lihat lagi sambil belajar-belajar ulang lagi, karena tadi agak cepat sedikit Pak ya, mungkin mengingat waktu juga mungkin Pak ya. Ya, betul. Iya Pak. Cuma mau tanya channel, apa ada channel YouTube-nya aja Pak? Jadi mau Iya. dipersiapkan Pak Fikri atau memang sudah ada, silakan di-share Pak channel YouTube-nya untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum bisa mengikuti secara lengkap apa yang Bapak sampaikan tadi. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nora, salam kenal ya. Jadi untuk video tutorialnya seperti ini belum saya buat, Ibu. Tapi melalui BPMP kayaknya ada rekamannya ini, Ibu. Ya, mungkin bisa di-share atau mungkin upload di email BPMP atau seperti apa. Nah, sehingga bisa diakses oleh teman-teman. Oke, siap Pak Fikri. Ya, nanti dari tim publikasi akan men-share di YouTube nanti rekaman virtual kita hari ini. Siap. Yang lainnya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau sudah paham ini? Ya, ini ada dari Izin Bu, SDN saya mau Lalampu, bertanya. dari Kabupaten Morowali. Silakan Pak Almin. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. kesempatan diberikan. Jadi kami dari Morowali, SD Lalampu. Pertama, ini hanya saran saja. Kalau bisa, eh, apa pelatihan seperti ini, apa pemanfaatan, apalagi terkait pemanfaatan papan interaktif digital itu diadakan secara offline. Nah, mengingat kalau saya ikut tadi materi ini memang seperti dia sampaikan Ibu Nora tadi, memang agak sulit menurut saya. Yang kedua, kalau saya sempat dengar bahwa ada
disampaikan oleh Pak Fikri, cara membuat jadwal pemanfaatan digitalisasi. Nah, itu kami di share-nya, apa namanya filenya, karena mengingat kami di sini di SD Lalampu ini Bu, ada 29 rombel. Nah, papan digital yang kita terima itu baru satu. Otomatis kita bingung membuat jadwalnya gitu. Silakan langsung Demikian. ditanggapi Pak Fikri. Baik, terima kasih ya. Memang kemarin di akselerasi itu saya diberikan waktu sampai 4 jam ya. 4 jam untuk membahas 3 materi ini. Tetapi kalau misalnya di sini 2 jam mungkin sudah memperlihatkan gambaran. Tetapi melalui channel YouTube nanti dari BPMP, ini akan dibagikan rekaman hasil Zoom kita sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti itu. Karena tadi mengingat waktu memang saya dibatasi sampai 3:30 saja Bapak Ibu. Takutnya tidak selesai, ya nanti Bapak Ibu menunggu bagaimana ini penasaran ya. Jadi saya perlihatkan sampai akhir, tetapi nanti bisa diulangi lewat channel YouTube. Kemudian untuk bagaimana jadwalnya itu sudah ada di dalam SID Akselerasi 2026. Ya Bapak Ibu nanti bisa mengakses. Ini saya demonstrasikan dulu mungkin ya. Di dalam akselerasi apa saja ya. Ini sekarang ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengisi. Kemudian perhatikan adalah di ini Bapak Ibu ada tentang video singkat, kemudian panduan murid, dan ada aplikasi share screen mungkin di laptop Bapak Ibu atau HP Bapak Ibu tidak ada aplikasinya, bisa